Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika S. Daman, NIM 1801061061066, kelas Lokal A, Fakultas Psikologi 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikodiagnostik. Psikodiagnostik pertama kali digunakan oleh Herman Rorschach dalam buku terbitannya tahun 1921. Buku ini membahas tentang hasil eksperimennya sebagai metode psikodiagnostika. Metode Rorschach timbul dari kebutuhan klinis dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan klinis. Psikodiagnostik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan diagnosa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa melalui perilaku manusia yang terlihat dari interaksi manusia dengan lingkungan. Perilaku tersebut dapat menetap pada diri manusia dikarenakan adanya proses belajar. Sedangkan arti dari diagnosa yaitu dalam ilmu kedokteran adalah kemungkinan atau kepastian suatu penyakit. Berikutnya penjelasan yaitu dari tes individual dan tes kelompok atau klasikal. Tes individual adalah tes yang diberikan perorangan, yaitu tester berhadapan dengan testi. Tes WISE adalah tes intelijensi individual yang banyak digunakan untuk orang dewasa. Kemudian tes klasikal. Tes klasikal dilakukan pada banyak orang sekaligus pada satu waktu atau waktu yang sama. Fokusnya lebih sempit, yaitu untuk memprediksi kinerja akademik atau profesi. Contohnya, tes individu, tes kepribadian Rorschach, TAT, tes intelijensi, WISE, WIS, tes intelijensi Stafford Binet, dan skala Kaufman. Contoh dari tes klasikal yaitu tes MAP2, COGAT, CFIT, RPM, EPPS, dan PAPI. Berikut adalah manfaat tes individu, yaitu tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap testi, lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Yang kedua yaitu manfaat tes klasikal. Alat ini dirancang untuk testing massal, diselenggarakan secara simultan, soal-soal yang dicetak, dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam. Berikut perbedaan tes individual dan tes klasikal. Tes yang hanya dapat diberikan secara orang perorangan tidak dapat diberikan secara tes kelompok. Sedangkan tes klasikal yaitu tes yang dapat diberikan secara bersama terhadap lebih dari satu orang. Persamaannya yaitu tes kelompok bisa disebut dengan tes klasikal, yaitu tes yang dilakukan secara perbedaan khusus. Dan kemudian penjelasan dari tes Binet. Tes Binet Simon dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Prancis. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Intelijensi digambarkan oleh Alfred Binet sebagai suatu yang fungsional. Dan yang berikutnya WISE. WISE dikembangkan oleh David Wechsler. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. WISE menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini. Berikutnya yaitu WISC. WISC adalah salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi, serta sering digunakan oleh para psikolog, di mana tes ini mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Yang berikutnya yaitu WPPSI. WPPSI dikembangkan oleh Wechsler. Sesuai dengan namanya, alat tes ini dirancang dan ditunjukkan untuk anak-anak pada usia sebelum masuk sekolah atau anak-anak yang ada pada tingkat taman kanak-kanak. Alat tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut.
Ya, dan yang terakhir yaitu IST. IST merupakan alat tes intelijensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amter, yaitu tes IST terdiri dari 9 subtes terdiri dari 176 item soal. Tes IST ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring, serta interpretasi yang memakan waktu. Tes ini dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. Sekian penjelasan dari saya tentang psikodiagnosis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.